Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD. Kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang pertama, yaitu bertema Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin. Sebagai tujuan pembelajaran kali ini, yaitu kalian diharapkan mampu mengetahui makna surat At-Tin dengan benar. Tetapi terlebih dahulu kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari menjadikan ilmu yang manfaat dan kita dijadikan anak yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, orang Islam yang membaca Al-Quran tergolong manusia beruntung dan istimewa. Mengapa? Karena Al-Quran adalah mukjizat terbesar dan teristimewa di antara mukjizat yang diterima Nabi Muhammad SAW. Dari sekian banyak mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, Al-Quran inilah yang sampai kepada kita bahkan hingga hari kiamat nanti. Anak-anak, untuk memperlancar bacaan surah At-Tin dan hafalan sebelumnya, mari kita baca sekali lagi sekaligus dengan artinya supaya semakin lancar dan bisa kita mengerti artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Alisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil? Anak-anak, mengapa dinamakan surah At-Tin? Coba perhatikan ini ya, gambar buah At-Tin dan gambar buah zaitun. Surah ini dinamakan At-Tin diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin, wattini. Surah At-Tin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran yang berjumlah 8 ayat dan tergolong surah yang turun di Mekah atau disebut juga surah Makkiyah. Nah, ayat yang pertama ini pahami maknanya adalah buah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna.
ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Subhanallah. Ayat yang kedua menggambarkan tentang Gunung Sinai. Wa Turi Sinin. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat yang ketiga, wahadal baladil amin, yang maknanya adalah kota yang aman adalah kota Makkah. Subhanallah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah mulai pada zaman Nabi Adam alaihissalam. Nah, ayat yang berikutnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan mudah untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajat seperti manusia. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang benar. Subhanallah. Ayat yang kelima, tsumma radadnahu asfala safilin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun manusia sempurna, tapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya. Seperti contoh, kalau manusia, bedanya manusia dengan hewan, manusia tentunya bertutur kata yang baik, bertutur kata lembut dan santun kepada orang tua, guru, pada teman, tetangga, kemudian berpakaian, menutupi aurat, dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Makan dan minum, mengonsumsi makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Bergaul sesama teman, berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Kemudian menggunakan anggota tubuh sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang diperbolehkan agama. Ini yang menjadikan manusia tetap bertahan untuk menjadi manusia yang sempurna, atau manusia yang mulia apabila mampu belajar menjalankan aturan yang sesuai dengan tuntunan agama. Kemudian anak-anak, ayat yang ke-6,
illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Yang maksudnya adalah orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Seperti contoh amal soleh, beribadah kepada Allah, sholat, baca Al-Quran, menyebut kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, belajar dan seterusnya. Kemudian berbuat baik juga kepada manusia melalui bersedekah, dengan apa yang dimiliki diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di samping itu juga ikhlas menolong. Apabila ada teman yang membutuhkan pertolongan, ikhlas menolong bukan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan balasan, namun itu semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang seperti inilah yang selalu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, ayat yang ketujuh, fama yukadzibuka ba'du biddin. Gambaran hari kiamat, bumi hancur. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Maka dengan kalimat fama yukadzibuka ba'du biddin, yang terakhir, alaisallahu biahkamil hakimin. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walaupun sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Subhanallah. Shadaqallahul adzim. Semoga dengan pelajaran kali ini, yaitu mengetahui makna arti surah Atin sebagai pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 5 SD ini, kalian diharapkan menjadi orang yang selalu membaca Al-Quran, surah Atin, dan menghayatinya serta menjalankan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.